Kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari yang indah ini, tepatnya hari di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Dia telah menang atas maut dan Dia telah menebus setiap dosa kita. Dan pada kesempatan pagi hari yang indah ini saudara, renungan kita terambil di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-37, sampai kepada ayatnya yang ke-38. Ini adalah ayat yang menjadi tema sentral yang diangkat oleh PGI, di mana PGI memberikan tema sentral untuk Paskah di tahun 2022 adalah tak terpisahkan dari kasih Allah. Nah, firman Tuhan berkata begini saudara, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu bagian kebenaran firman Tuhan yang menjadi tema renungan kita pada saat ini adalah sebuah perkataan Paulus yang memberikan kekuatan kepada orang-orang yang percaya pada saat itu. Kalau kita melihat di dalam konteks dekat apa yang dialami oleh orang-orang yang percaya, yang hidup pada zaman itu, saudaraku, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-18, di sana berkata bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi konteks dekat ataupun situasi yang dialami oleh orang-orang yang percaya yang hidup pada zaman pemerintahan Romawi, di mana mereka mengalami yang namanya penindasan, penganiayaan, mereka dijajah oleh bangsa Roma. Mereka mengalami yang namanya penderitaan yang sangat, di mana iman mereka mulai goyah. Waktu iman mereka mulai goyah, saudara, Paulus datang menghibur mereka dengan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan mereka kelegaan, yang memberikan damai sejahtera di dalam hati mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa hanya melalui firmanlah iman kita dapat dikuatkan kembali. Amin. Hanya melalui firmanlah iman kita dapat bertumbuh. Hanya melalui firmanlah iman kita
dapat menghasilkan buah, baik itu buah roh maupun buah kebenaran. Nah, kalau kita melihat segala situasi yang kita alami pada hari-hari yang terakhir ini, saudaraku, segala yang Tuhan izinkan terjadi, baik itu kejadian alam, baik itu pandemi COVID-19 yang terus bertubi-tubi dialami oleh bangsa kita, baik itu dari COVID-19 sampai kepada variannya, membuat kita berada di dalam satu situasi yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Tetapi percayalah saudaraku bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin, saudara. Kalau kita melihat apa yang diangkat oleh PGI di dalam ayatnya ke-37 sampai kepada ayatnya ke-39, ada dua hal yang dapat menjadi refleksi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama, apapun kesulitan dan beban yang kita alami pada hari-hari terakhir ini, percayalah kasih Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus selalu beserta kita. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dan bahkan waktu dia naik ke surga, dia berjanji bahwa dia akan mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Itu artinya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita menjadi yatim piatu. Dimanapun kita berada dan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan hadir di sana. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup mengiring Tuhan, hidup akan bebas dari masalah. Waktu kita mengiring Tuhan, hidup akan semuanya mudah, akan semuanya lancar. Tetapi menjadi janji Tuhan, saudaraku, waktu engkau mengalami masalah, Tuhan beserta denganmu. Waktu engkau mengalami kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Waktu engkau sakit, Tuhan menyatakan mujizat dan kesembuhannya di dalam kehidupanmu. Dan yang kedua, saudaraku, refleksi yang dapat kita ambil dari Roma pasal yang ke-8 ayatnya ke-37 sampai kepada ayatnya ke-39, bahwa kasih Allah di dalam Yesus Kristus adalah kenyataan yang paling berharga. Saudaraku, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa aku yakin, kita mesti memiliki keyakinan ini, saudara, baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah ataupun pribadi yang tidak kelihatan, baik yang sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa baik yang di atas ataupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Keyakinan ini, iman ini, kepercayaan ini mesti kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita. Saya percaya, saudaraku, sampai dia datang kedua kali, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Kita tidak akan pernah melangkah seorang diri di dalam kehidupan ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya yang menyaksikan program ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Nah, di tempat ini, saudara, saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.